Datang kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pemirsa yang kami hormati, yang kami kasih, malam hari ini kami kembali untuk renungan pada malam hari ini, yaitu untuk semua pemirsa dengan renungan online ini dan dengan bersama keluarga kami. Di sini kami akan menyampaikan kembali tentang kelanjutannya, yaitu dalam kitab Roma yang tadi adalah pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Nah, di sini kita lanjutkan lagi dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Roma, yaitu pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kitab yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Ya. Inilah kebenarannya di dalam firman Tuhan tentang karunia kasih, yaitu di dalam Yesus Kristus, bahwa penggenapan hukum Taurat ini telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena ia menjadi serupa seperti manusia, yaitu wujudnya daging. Karena di sini hukum Taurat adalah daging. Lah, sedangkan di sini tuntutannya harus daging, yaitu mempersembahkan seperti persembahan binatang pada saat itu. Sebagai tuntutannya harus mempersembahkan korban-korbannya. Nah, dengan demikian maka digenapi oleh Tuhan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang wujudnya juga sebagai daging, sebagai manusia. Ia diberikan untuk persembahan bagi umat manusia sebagai penggenapan, yaitu untuk menggenapi hukum Taurat. Karena di sini dengan mempersembahkan dirinya, dia sama dengan menghapus, yaitu hukum Taurat itu, atau menggenapi hukum Taurat. Artinya apa yang ada di dalam hukum Taurat ini sudah berakhir karena sudah digenapi oleh persembahan, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sehingga dengan persembahan Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka di sini sudah tidak ada hukum bagi orang-orang yang percaya, tidak ada hukum bagi orang-orang Kristen, tidak ada hukum bagi orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Yang ada adalah kasih karunia. Yang ada adalah pengampunan. Yang ada yaitu pemberian anugerah. Dan berkat-berkat sesuai dengan apa yang ada di dalam kehendaknya. Nah, kita percaya, kita yakin bahwa tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus. Karena hanya orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus yang sudah bebas dari segala penghukuman, yang bebas dari segala penghakiman, yang bebas dari segala tuntutan hukum Taurat, yang bebas dari segala yaitu vonis, yaitu untuk dihukum. Nah, dengan demikian umat Kristen, umat yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan dari dosa, yang sudah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan penghakiman oleh vonis hakim. Yang ada hanyalah kasih karunia, yang ada adalah anugerah, yang ada adalah yaitu pertolongan, yaitu berkat yang berlimpah, yaitu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan semuanya sudah tersedia bagi kita yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita yakin bahwa di dalam Dia kita akan mendapatkan anugerah yang kekal dan pasti kita akan memperoleh hidup yang kekal yang ada di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara pemirsa, ini adalah kami bersama keluarga untuk seluruh umat manusia
dengan online kami. Mohon diikuti terus, ditonton supaya kita dapat merenungkan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.